Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para seluruh YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para seluruh, seperti biasa di pagi hari ini saya ingin ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, saat ini saya pribadi dan mungkin semua teman-teman warga negara Indonesia akan merasa sangat bangga sebagai bangsa Indonesia ya, dengan prestasi anak bangsa ya, kemenangan timnas Garuda Muda atas tim jawaranya Asia yaitu Korea Selatan ya. Jadi timnas kita ya, tim under 23 kita di bawah asuhan Coach Sintayong, dan juga memang kemudian dengan support penuh daripada para elit PSSI, utamanya Bapak Erick Thohir yang mensupport Coach Sintayong ini, berhasil ya mengalahkan timnas Korea Selatan ya, yang merupakan salah satu favorit di gelaran Piala Asia Under 23 yang digelar di Qatar ya teman-teman. Dan kemarin berlangsung dramatis sekali. Seperti yang kita tahu, kalau saya lihat juga banyak daripada penonton fans yang sampai menangis ya, meneteskan air mata. Banyak yang nggak datang di sana pun yang nonton cukup di media sosial itu sampai terenyuh menyaksikan kemenangan timnas kita kemarin. Yang memang salah satunya harus kita akui ya, faktor daripada pemain-pemain keturunan yang memang berhasil dinaturalisasi kemudian menjadi warga negara Indonesia, seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, kemudian Justin Hubner dan Nathan Chuaon, itu sangat besar sekali ya, meningkatkan moral daripada pemain-pemain kita yang memang berlaga di liga lokal. Dan kemarin juga menampakkan bahwasannya juga pemain-pemain kita yang berlaga di liga lokal juga nggak kalah bagus ya yang mainnya ya teman-teman. Kalau kemudian yang memang yang pemain keturunannya ada 4, sisanya ya kan ada 7 pemain yang lain adalah pemain-pemain yang memang asli dari Indonesia gitu kan. Dan ini memang nggak perlu lagi dipermasalahkan teman-teman, karena memang sebagai fans, sebagai supporter, semua warga negara Indonesia itu harapannya kita adalah kegembiraan, dan tentunya kegembiraan itu bisa diperoleh dengan kemenangan. Nah, ini luar biasa teman-teman. Dan saya sendiri yang dulu memang udah kurang selera saya, kalau dulu itu saya nggak sedih soalnya kalau lihat timnas kita itu kan, ketemu Malaysia aja susah gitu kan, apalagi Thailand. Sampai dulu pernah ada sepak bola gajah ya, kalau nggak salah dulu Mursid Effendi masukkan gol sendiri ya ke gawangnya sendiri untuk menghindari Thailand dulu, pernah ya. Itu peristiwa itu pernah terjadi dulu beberapa tahun yang silam ya teman-teman. Itu merupakan sejarah kelam ya di persepak bolaan kita. Tapi alhamdulillah sekarang dengan manajer kita Coach Sintayong dari Korea Selatan gitu kan, yang mendapat sokongan penuh dari PSSI, utamanya Bapak Erick Thohir, semuanya diutamakan, semuanya diistimewakan gitu kan. Kalau kemudian ada komentator yang nyinyir karena Sintayong ini dimanja, kemudian diberikan keistimewaan, wajar teman-teman gitu kan. Dia ini bukan orang sembarangan ya, bukan orang ngambil di pinggir jalan. STY ini bukan orang sembarangan, wajar gitu kan. Kalau kemudian diistimewakan, diberikan segala keistimewaan, yang terpenting adalah targetnya tercapai. Yang terpenting adalah kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Kalau komentator-komentator yang nyinyir itu apa prestasinya? Apa unjuk mereka? Apa urun mereka untuk kemajuan timnas kita gitu kan? Mereka gak berpikir gitu kan. Kalau kita lihat, saya itu geram gitu kan, kesal kalau lihat orang-orang yang seperti itu. Bisanya cuman menimbulkan dikotomi, menimbulkan perpecahan. Maksudnya apa gitu kan? Mereka nggak lihat ya perjuangan PSSI ketika kemudian melobi klub-klub di mana pemain-pemain kita yang bernaung di luar negeri ya, seperti ada Pratama Arhan, kemudian Justin Hubner di Cerezo Osaka, kemudian ada Nathan Chuaon yang ada di FC Heerenveen,
dan ada si Rafael Struijk yang diadu Den Haag, ataupun juga kemudian Ivar Jenner di FC Utrecht. Ini kan memang kerja keras PSSI ya, karena memang gelaran Piala Asia Under 23 ini kan bukan agenda resmi FIFA, jadi klub bisa kemudian menolak ya untuk melepaskan pemainnya. Tapi ini kerja kerasnya ini harus kita apresiasi, kerja keras daripada jajaran elit PSSI, Bapak Erick Thohir khususnya, lobi-lobi tingkat tinggi, akhirnya mereka klubnya kemudian rela untuk melepas para pemain-pemain yang sudah saya sebutkan tersebut untuk berjuang untuk membela timnas Garuda Muda. Ini kerja yang luar biasa ya. Bahkan kemarin ketika Nathan Joaon kan perjanjiannya cuma sampai selesai fase grup. Ini berjuang lagi nih Bapak Erick Thohir nih kan, dengan lobi-lobi tingkat tinggi, alhamdulillah bisa gabung. Ini nggak bisa kemudian nggak kita apresiasi, kita harus fair lah. Saya sendiri ya lihat ini sepak bola ini bangga saya sebagai bangsa Indonesia. Mulai kemudian perjuangan berat dari ketika melawan Australia, ketika melawan Yordania, saya terenyuh ya, mau meneteskan air mata ini. Dimana sebuah tim yang Asia Tenggara aja berat gitu kan, sampai kemudian bisa ngalahkan Australia, Yordania, terakhir Korea Selatan, apalagi yang perlu dibuktikan. Nah yang repot memang di tempat kita saat ini gitu kan, banyak kemudian kita nggak ngerti lah orang yang katanya analis ataupun komentator-komentator yang memang kontroversial, yang memang secara mungkin mereka ada ketidaksukaan pada Coach Sintayong ataupun program-program yang dikatakan program naturalisasi gitu kan. Ini terus nyinyir terus, yang intinya kesalnya kadang-kadang ya orang-orang yang seperti itu selalu diangkat, malah kemudian ditampilkan oleh media-media sosial gitu kan. Karena memang tokoh-tokoh yang kontroversial seperti itu mengundang traffic penonton yang luar biasa. Tapi saya sendiri ya sarankan kepada teman-teman semua fans timnas Garuda Muda untuk jangan pernah direspon orang-orang seperti itu. Jangan pernah kasih komen kalau mereka ada di video-video yang ditampilkan di media-media sosial, nggak usah dikomen. Kalau semakin kita komen semakin tenar mereka itu kan. Gimana sih gitu kan? Nggak terima kasih, kemudian nggak fair lah gitu kan. Kita harus terima kasih, kita harus apresiasi Bapak Erick Thohir, jajaran elit PSSI, Coach Sintayong, beserta para semua pemain ya gitu kan, yang jelas gitu kan. Yang jelas kita patut berbangga teman-teman kalau kita lihat timnas senior juga sekarang trennya positif. Di bulan Juni nanti ketika kemudian berhadapan dengan Irak dan dilanjutkan dengan Filipina, satu kaki ya. Timnas kita, timnas kesayangan kita, timnas merah putih, satu kaki untuk melaju ke babak selanjutnya, babak kedua ya, di fase grup yang nanti dibagi 3 grup untuk kualifikasi Piala Dunia. Dan gak menutup kemungkinan ya, impian seluruh bangsa Indonesia untuk kemudian timnasnya untuk kemudian bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Itu impian kita semua gitu kan, harapan kita semua. Dan tentunya kalau Bapak Erick Thohir yang memang kemudian memimpin PSSI ini apa sih gitu yang nggak bisa. Dan saya yakin ini nggak akan tinggal diam nih PSSI ini, karena memang kalau kita paling nggak draw kemudian menang sama draw sama Irak, menang sama Filipina, lolos kita ke putaran kedua ya, dan grup ya, lewat fase grup putaran kedua di kualifikasi Piala Dunia untuk timnas senior. Dan saya yakin Bapak Erick Thohir nggak akan diam aja ini. Udah satu kaki ya, udah terlanjur basah ini untuk kualifikasi Piala Dunia. Saya yakin pasti akan mendatangkan pemain-pemain baru yang berkualitas, karena di fase grup di putaran kedua nanti tim-tim kuat udah menanti ya timnas kita, timnas senior kita. Ada kemudian Australia, Irak, Jepang, Korea Selatan. Yang Korea Selatan sama Jepangnya ini beda sama yang under 23 ya, mereka lebih berat ini gitu kan. Kemudian ada Qatar, ini udah nanti semua. Nanti kan terbagi di 3 grup ya teman-teman. Tiap grupnya nanti 6 negara di babak kedua nanti kan. Dan kemudian dari 6 negara ini yang lolos nanti kan, yang lolos langsung tuh ada juara dan runner up grup. Jadi 6 kan gitu kan. Sisanya 2 tiket, nanti kan tiketnya 8,5 ya. Sisanya 2 tiket nanti melalui playoff ya. Peringkat 3 sama 4 terbaik. Nah nanti sisanya lagi masih ada lagi setengah itu. Kemudian untuk melawan zona di luar zona Asia. Dan yang pastinya berat kalau itu ya teman-teman. Karena
Nah, kalau ketemu zona Amerika Selatan, wah ngeri gitu kan playoffnya. Yang jelas trennya positif teman-teman. Ini kerjasama Bapak Erick Thohir, sokongan daripada daripada STY disokong oleh Bapak Erick Thohir dan seluruh jajaran elit PSSI dan juga semua staf kepelatihan, semua pemain gitu kan. Yang jelas tren di U2 Under 23 ini udah jelas kita masuk semifinal, dan ini merupakan titik balik gitu kan, merupakan suatu momen bersejarah untuk bangsa dan negara Indonesia. Terus terang ya saya teman-teman, saya itu sampai sedih lihat nonton kemarin itu, saya tertegun nonton itu kan. Dan ini luar biasa ya dalam sejarah persepak bolaan Indonesia. Saya nggak ngerti kalau kemudian ada oknum-oknum orang-orang di sini yang ngakunya sebagai komentator, anasir, analis gitu kan, yang nggak ngerti saya responnya gitu, kok kayaknya selalu malah nyinyir gitu kan, menyalahkan. Ya sebetulnya dia bilang ya sah-sah saja gitu kan, sah-sah aja katanya kan, ya sah-sah aja, tapi kita nggak usah kita respon. Ini adalah seperti upaya-upaya yang sebetulnya mau membentuk dikotomi, polarisasi di antara para fans, tapi dia salah total teman-teman. Orang-orang yang seperti itu adalah benalu-benalu dari kemajuan daripada timnas kita ya, sampah yang kemudian menjadi penyakit ya, yang akan memecah belah supporter fans daripada timnas sepak bola kita. Tapi orang itu salah teman-teman. Sepak bola, olahraga sepak bola ini pemersatu ya, semua lapisan masyarakat di negara kita ini mendukung semua, nonton semua, sampai ada yang menangis gitu kan, sedih gitu kan, ternyuh melihat gitu. Saya nggak ngerti kalau kemudian ada orang-orang yang kemudian malah kemudian selalu nyinyir ya, terserah saja lah gitu kan, hak mereka gitu kan. Yang jelas teman-teman, pesan saya gitu, jangan pernah kemudian kita merespon, beri panggung orang-orang seperti itu. Caranya seperti apa? Nggak usah dilihat gitu kan kalau mereka tampil. Yang memang orang-orang seperti itu pastinya kan memang yang kontroversial tuh menarik untuk kemudian ditampilkan di saluran-saluran kanal-kanal media sosial. Yang jelas nggak perlu kita respon teman-teman. Yang jelas lawan kita di semifinal hari Senin nanti ya teman-teman. Senin nanti adalah timnas Uzbekistan ya. Arab Saudi kalah sama Uzbekistan ya. Yang lolos Uzbekistan udah di depan mata. Kalau kemudian timnas kita bisa mengalahkan timnas Uzbekistan, kita bisa lolos kemudian secara mendapatkan tiket langsung ya kemudian ke Olimpiade Paris. Dan kita semua berharap dengan kemampuan Coach Sintayong dan juga pemain-pemain yang memang keturunan dan pemain-pemain lokal dari Indonesia bisa bersatu padu, dan jangan pernah terpengaruh oleh komen-komen yang berusaha memecah belah kesatuan timnas kita, memecah belah para supporter kita, yang semuanya kita ini kan cinta dan mendukung timnas Garuda Muda kita. Dan kita harap, kita nggak ngerti ya gimana seorang STY itu sampai kemudian, kita akan tahu nasionalisme orang-orang Korea itu kan kuat ya teman-teman, sampai kemudian perasaan hatinya gimana. Dia pernah menjadi pemain Korea Selatan, dia pernah menjadi pelatih Korea Selatan, saat ini kemudian dia terpaksa mengalahkan, menaklukkan timnas negaranya sendiri gitu kan, pasti perasaannya juga luar biasa. Tapi orang-orang Korea Selatan bagus ya teman-teman, seperti kemarin pelatihnya Korea Selatan sendiri kan memuji ya kemampuan soliditas kerjasama organisasi dari permainan kita. Coach Hwang Sung-hong itu memuji ya, dan dia memuji bahwasanya barisan penyerang timnas Indonesia itu luar biasa, apalagi kedepannya pasti tambah jos ya gitu kan, merupakan salah satu kekuatan di Asia. Korea Selatan ini kan langganan Piala Dunia ya, tim seniornya ya. Sekarang kita bisa mematahkan itu, dan jelas Indonesia ini nggak cuma kelas Asia Tenggara, saat ini sudah mulai disegani ya di kelas Asia, dan kita berharap untuk Under 23-nya teman-teman selalu dukung semua, kita semua dukung, dan kita nyahkan. Jangan pernah respon, jangan pernah kasih panggung terhadap orang-orang yang menjadi benalu, menjadi parasit yang memecah belah daripada supporter, memecah belah daripada kegembiraan kita ini. Yang jelas kita berharap kedepannya untuk Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI utamanya untuk kemudian lebih serius lagi nih, saya yakin ya, dan mereka pastinya sudah merencanakan. Saya berharap banyak selain Kelvin Verdong,
kemudian nanti pemain-pemain lain, intinya pemain kalau bisa winger, kemudian pemain tengah dan strikernya ya gitu, oleh Ten Hag Romeni dan pemain tengah, karena memang ketika nanti menjalani fase grup di babak kedua kualifikasi Piala Dunia ini rawan kalau kemudian cedera ataupun kemudian terkena akumulasi kartu kuning. Kita di tengah cuman yang betul-betul moncer cuman Ivar Jenner, dan saat ini memang lagi dicoba oleh coach STY yaitu si Nathan Joaon yang biasanya aktif di sebagai fullback kiri, sekarang juga menjadi defensive midfielder. Dan kita berharap, kemarin juga udah jelas tuh pemain Crystal Palace di Liga Inggris ya, Jairo Riedewald yang ada memang darah Indonesia juga udah memang bersedia untuk memperkuat timnas kita. Dan yang paling moncer itu oleh Ten Hag Romeni ya, dia bisa sebagai forward, penyerang lubang, bisa sebagai striker dan juga bisa sebagai winger, masih muda lagi gitu kan. Itu harapan kita ya teman-teman, semoga kita doakan timnas kita bisa melaju nanti di semifinal, bahkan untuk melaju menjadi final. Dan kita berharap kalau bisa, apa salahnya kalau kita juara ya gitu, karena memang kemarin favoritnya kan Jepang kalah sama Korea bisa kalah sama kita. Artinya memang untuk menjadi juara Asia di under 23 kemungkinan itu ada gitu kan, terbuka lebar ya gitu kan. Dan untuk kemudian yang seniornya, timnas Garuda seniornya, kemungkinan untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia di babak kedua ini udah jelas banget, udah di depan mata, tinggal kita menang sama Irak ataupun Filipina, kita otomatis kita lolos. Nah itu teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.